Selamat siang pendengar, inilah Prime Radio 102,2 FM, cepat, akurat, terpercaya. Kembali hadir bersama saya, Vanura, dalam Prime Time News, program berita yang menghadirkan informasi terkini, faktual, dan terpercaya. Baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan rekan saya, Sheila Putri, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan rangkaian berita pilihan yang telah kami rangkum secara objektif dan berimbang. Selamat siang, pendengar. Kejaksaan Negeri Makassar memberikan klarifikasi terkait papan sita yang sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Pihak kejaksaan menjelaskan bahwa terdapat dugaan kesalahan administrasi atau human error yang menyebabkan adanya perbedaan informasi pada papan sita tersebut. Klarifikasi dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat sekaligus memastikan informasi yang beredar sesuai dengan fakta. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah foto papan sita tersebut tersebar di media sosial dan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Baik pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Rapat Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket DPRD Goa kembali menjadi perhatian publik. Dalam rapat tersebut, muncul dugaan perselingkuhan yang melibatkan Bupati Goa serta dugaan adanya pesta minuman keras. Informasi tersebut disampaikan melalui keterangan sejumlah saksi dalam rapat Pansus Hak Angket DPRD Goa. Dugaan yang mencuat kini menjadi bagian dari proses penyelidikan yang masih berlangsung. Hingga saat ini, DPRD Goa masih mengumpulkan berbagai keterangan dan bukti sebelum menyampaikan hasil resmi hak angket. Belum ada keputusan akhir maupun putusan hukum terkait dugaan tersebut. Sejumlah pihak meminta agar seluruh proses dilakukan secara terbuka, objektif, serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga seluruh fakta dipastikan melalui mekanisme yang berlaku. Kita beralih ke berita selanjutnya. Maraknya aksi geng motor di sejumlah wilayah kota Makassar kembali menjadi perhatian aparat kepolisian dan masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah aksi penyerangan yang diduga dilakukan kelompok geng motor telah meresahkan warga. Menanggapi kondisi tersebut, pihak kepolisian meningkatkan patroli malam di sejumlah titik rawan. Selain melakukan pengamanan, masyarakat juga diimbau segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Patroli diharapkan mampu menjaga keamanan lingkungan sekaligus mencegah tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Saatnya tiba, kini giliranku, dunia dalam genggamanmu. Dengarkan yang terbaru, semua di sini. Radio Prime 102,2 FM. Jadikan harimu luar biasa. Prime FM 102,2. Dua peristiwa kebakaran terjadi hampir bersamaan di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik dan petugas pemadam kebakaran segera mengerahkan puluhan personel dan sejumlah armada untuk memadamkan api di dua lokasi yang berbeda. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun puluhan warga terdampak dan kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Masyarakat diimbau untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah guna mencegah terjadinya kebakaran. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Sebuah truk bermuatan 8 ton hebel terguling dan menimpa sebuah mobil. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir mengantuk hingga kehilangan kendali atas kendaraan. Kemudian muatan hebel berhamburan ke badan jalan dan menyebabkan arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan.
Petugas kepolisian bersama tim evakuasi segera menangani lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Pengguna jalan diimbau untuk selalu memastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima sebelum berkendara demi menjaga keselamatan bersama. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengakui menerima uang sebesar 20 juta rupiah sebelum aksi demonstrasi yang berlangsung pada pertengahan Juni. Dalam keterangannya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan menyebut peristiwa tersebut sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri serta meningkatkan integritas dalam menjalankan organisasi mahasiswa. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat dan memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan akademisi maupun publik. Peristiwa ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya menjaga independensi dan transparansi dalam setiap kegiatan organisasi. Duh, hari gini panas banget ya. Mana haus lagi. Kamu haus? Nih, minum teh pucuk harum. Seger banget. Teh pucuk harum. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Pendengar, berita selanjutnya, perkembangan ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan tren positif. Pemerintah menyebut Indonesia masih menjadi kontributor terbesar ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, dengan porsi sekitar 40%. Nilai ekonomi digital nasional bahkan diproyeksikan mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat dalam beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan tersebut didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu mendapat perhatian, di antaranya pemerataan akses internet, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan keamanan data digital. Berita selanjutnya, pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Panduan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Ramah tahun 2026. Melalui panduan tersebut, sekolah diharapkan menyelenggarakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang edukatif, aman, dan bebas dari praktik perpeloncongan maupun perundungan. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong transformasi pendidikan digital melalui penyediaan perangkat pembelajaran dan akses teknologi di berbagai daerah. Pemerintah berharap guru, orang tua, dan peserta didik dapat bekerja sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung perkembangan karakter generasi muda. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pakar energi menilai generasi muda, khususnya generasi Z, memiliki peran penting dalam mendukung transisi energi menuju Indonesia Emas 2045. Generasi muda diharapkan mampu menjadi